Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin hamdash syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Thumma qala ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam inayah, dalam hidayah dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini sebagai malam yang amat-amat istimewa bagi kita semuanya, wabil khusus pada masyarakat kita ini, di RW kita ini, di RT kita ini, di musola kita yang amat-amat kita muliakan dan cintai ini, musola Ittihad, yang dengan ide dan gagasan daripada pengurus-pengurus yang baru, yang semangat-semangat dengan jiwa mudanya, insyaallah akan berikan program-program bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya di kampung kita ini. Dan tentu saja tidak demikian adanya, tentu siapa saja yang bisa menikmati dan mampu menonton kegiatan kita ini dari berbagai macam tempat dan keadaan. Mudah-mudahan apa yang dilakukan sebagai sebuah motivasi baru bagi kita akan berikan berkah bagi kita di tempat kita ini dan tentu bagi masyarakat muslim secara umum. Salawat dan salam sama-sama kita kirimkan pada junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah dan qudwah bagi kita. Uswah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat uswah, terdapat tauladan yang baik. Maka sesungguhnya bagi orang-orang yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengaku beliau adalah pemimpin kita, pasti akan senantiasa menjadikan tauladan beliau di dalam hidup dan kehidupannya. Begitupun juga beliau adalah qudwah. Apa yang dimaksud dengan qudwah? Pemutus, hakim, pemimpin bagi kita. Sekalipun kita tidak pernah melihat wajah beliau, tak pernah bertemu dengan beliau, tetapi kita yakin bahwa beliaulah pemimpin hakiki bagi kita dunia dan pemimpin kita di akhirat kelak. Besar harapan kita di yaumul kiamah nanti, di hari kiamat nanti akan ada sebuah kata-kata yang lembut yang memanggil nama kita satu persatu. Untuk apa? Untuk minum di telaga yang hanya disiapkan bagi umat beliau, telaga Al-Kautsar. Mudah-mudahan nama-nama itu akan terpanggil kita yang ada di musola kita ini hendaknya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, bagaimana engkau mengenal mereka? Padahal engkau tidak pernah melihat mereka, tidak pernah bertemu dengan mereka. Dalam beberapa riwayat Rasulullah justru mengatakan, amat mudah bagiku mengenal umatku. Walaupun mereka tidak bertemu denganku, aku tak pernah melihat wajahnya. Aku tak pernah satu majelis dengan mereka, kata Rasulullah. Tetapi amat mudah bagiku untuk mengenal mereka. Bahkan lebih mudah bagiku mengenal mereka dibandingkan ayah ibu mengenal anak kandungnya sendiri. Bagaimana caranya ya Rasulullah? Umatku nanti ketika berkumpul dengan sekalian umat semenjak Nabi Adam sampai akhir zaman itu berbeda dengan umat yang lain, kata Rasulullah. Apa bedanya? Kedua ujung tubuhnya bercahaya, kata Rasulullah. Wajahnya bercahaya,
kakinya bercahaya. Dan itu tidak dimiliki oleh umat-umat yang lain. Dengan cara itulah aku mengenal mereka. Bapak Ibu, mudah-mudahan cahaya wudhu yang senantiasa kita lakukan di sholat-sholat wajib dan sholat sunat kita akan menjadi salah satu bukti nanti. Bukti bahwa kita adalah pengikut Nabi Muhammad SAW. Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sesuai dengan kajian kita pada malam ini yang sudah ditetapkan temanya oleh pengurus masjid kita, faedah dan keutamaan mukmirul masajid. Keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Itulah dia masjid, itulah dia mushola. Bapak dan Ibu, sebelum kita bicara tentang apa sebenarnya faedah dan keutamaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid, memakmurkan mushola, perlu kita dudukkan dulu makna masjid dan mushola ini. Kenapa demikian? Karena di dalam istilah di Indonesia ini ada beberapa istilah yang digunakan oleh masyarakat terkait dengan tempat yang memang dikhususkan untuk sholat. Yang pertama namanya masjid, kemudian ada musola, ada lagi surau, ada lagi langgar, macam-macam istilahnya. Sesungguhnya istilah-istilah ini adalah istilah yang memang kearifan lokal masyarakat Indonesia sebenarnya. Membeda-bedakan istilah-istilah ini. Masjid, apa makna masjid? Yang difahami oleh masyarakat kita, masjid ini adalah satu tempat yang memang dikhususkan untuk sholat, dan di situ juga dilaksanakan sholat Jumat. Nah, ini karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Lalu ada musola. Musola ini apa? Ya tempat sholat juga. Di situ juga ada ceramah, ada majelis-majelis ilmu, majelis zikir. Tetapi dalam kearifan lokalnya tidak dilaksanakan sholat Jumat. Begitu kearifan lokalnya. Walaupun mungkin Bapak, Ibu mungkin masih ingat banyak ya di antara salah satu hikmah daripada COVID kemarin ya tahun 2019 2020 ada musola-musola yang beralih fungsi menjadi masjid ya. Kenapa? Karena disuruh untuk tidak banyak berkumpul sehingga beralih fungsilah musola menjadi masjid. Sehingga ketika COVID berlalu, musolanya tetap melaksanakan salat Jumat dan di situ tetap namanya musola. Jadi itu hanya sekedar kearifan lokal. Ada surau ya. Surau ini memang karakteristiknya masyarakat Minang lah kira-kira begitu ya. Masyarakat Melayu kalau sepanjang yang saya pahami. Di Malaysia pun ada istilah-istilah surau seperti itu. Apa itu surau? Ini lebih ke tempat di mana disitulah pendidikan-pendidikan dasar ya bagi anak-anak muda, bagi masyarakat itu dilaksanakan. Bisa saja surau itu dilaksanakan sholat Jumat atau tidak. Jadi pada malam ini yang ingin mungkin saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat bahwa sesungguhnya baik masjid, baik musola, baik langgar maupun surau itu semuanya masuk dalam istilah masjid yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 18 yang kita bacakan di awal ceramah kita tadi. Allah ingatkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama ya'muru masajidallah. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan ya, masjid Allah, rumah Allah ini siapa? Man amana billah. Hanyalah orang-orang yang memang terbukti otentik keimanan mereka itu. Ya. Kemudian wal yaumil akhir, mereka juga beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, mereka menegakkan salat. Wa ataz zakat, mereka membayar zakat. Walam yakhsha illallah, dan mereka tidak takut sama sekali dengan apapun kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka Allah ingatkan mudah-mudahan mereka itu akan menjadi bahagian orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah. Sekarang problem yang kedua ya, yang perlu mungkin kita fahami terkait dengan ayat ini. Di dalam ayat ini ada kata-kata ya'muru masajidallah, memakmurkan masjid. Jadi kata-kata imarah itu bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa kita, bahasa Indonesia.
memakmurkan. Nah, apa yang dimaksud dengan memakmurkan? Yang Allah katakan bahwa orang-orang yang memakmurkan rumah Allah itu hanyalah orang yang beriman kepada Allah, beriman pada hari akhir, mereka menegakkan sholat, membayar zakat, dan tidak takut sama sekali kecuali hanya kepada Allah. Ya. Mereka inilah yang senantiasa akan memakmurkan. Apa makna memakmurkan? Beberapa tafsir yang coba kita kumpulkan memaknai memakmurkan ini dengan berbagai macam. Ada yang umum, ada yang khusus. Tapi apa-apa, ya, istilah memakmurkan ini kalau kita kelompokkan secara umum dari berbagai macam tafsir, tafsir Al-Qurtubi, ya, Ibnu Katsir, Jalalain, dan berbagai macam tafsir, termasuk tafsir-tafsir modern seperti tafsir Hamka, ya, As-Sa'di. Setidak-tidaknya kalau kita kumpulkan makna memakmurkan, untuk kita tanya kepada diri kita masing-masing nanti, kita ini termasuk orang yang memakmurkan atau tidak? Bu, kita ini termasuk memakmurkan masjid Allah atau tidak? Apa tandanya? Oh, kami datang ke masjid, Ustaz. Kami sholat berjamaah. Ketika ada seruan, oh hari ini, malam ini takbir akbar, kami datang. Nah, coba kita lihat, apakah sekedar hanya datang sebagai makna daripada memakmurkan masjid atau ada makna yang lain? Bapak dan Ibu, kalau kita kumpulkan ya, makna-makna memakmurkan, mengimarahkan masjid ini, kalau bahasa sederhana kitanya memang meramaikan lah gitu ya. Ada 3 makna memakmurkan ini. Yang pertama, makna memakmurkan ini bermakna spiritual. Spiritual dalam arti apa? Bermakna ibadah. Kita datang ke masjid ini melaksanakan ibadah-ibadah wajib, ibadah-ibadah sunat, ya. Apakah itu sholat berjamaah, sholat sunat, apalagi tilawah Al-Quran, kita berzikir, kita iktikaf kita di masjid ini di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan, maka seluruh ini masuk dalam istilah memakmurkan masjid dalam arti beribadah di dalamnya dengan ibadah-ibadah mahdhah atau ghairul mahdhah, ibadah pokok atau tidak pokok. Jadi kita duduk sekarang ini memakmurkan masjid Allah, iya, kita masuk dalam kategori pertama, kita beribadah. Kita sholat maghrib berjamaah tadi. Kemudian kita duduk ya di surau Ittihad kita ini ya. Dengan tujuan apa? Berzikir kepada Allah. Ya. Beriktikaf sambil menunggu sholat Isya berjamaah. Masuklah di situ orang yang memakmurkan. Yang kedua, makna memakmurkan itu kata para ulama bukan hanya sekedar beribadah di dalamnya, ya. Wala ahlik dari rumah, sholat wajib, kemudian mendengarkan ceramah, tidak hanya sekedar itu. Termasuk memakmurkan masjid itu yang Allah katakan mereka mendapat petunjuk, kata Allah, adalah orang-orang yang dengan apa yang ada pada dirinya, kemampuan yang mereka punya, mereka ikut mengembangkan masjid ini secara fisik. Apa itu secara fisik? Yang pertama membangun. Mereka ikut membangun masjid, membangun musola, membangun surau. Itu memakmurkan. Dan tentang membangun ini, banyak hadis-hadis yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan membangun masjid. Ya. Man bana ya, masjidan lillah. Siapa yang membangun masjid karena Allah, banallahu masjidan. Ya. Maka Allah akan bangunkan baginya masjid fil jannah, di surga nanti. Ini luar biasanya. Apakah mereka termasuk memakmurkan? Iya. Dengan cara apa? Dia bangunkan masjid untuk masyarakat. Tetapi jamaah, tentang membangun masjid perlu juga kita fahami kemudian semangat yang diungkapkan oleh Rasulullah SAW, dan itu Allah ungkapkan di dalam Al-Quran, bahwa membangun masjid itu harus dengan semangat untuk li'a'la kalimatillah, menegakkan kalimat Allah. Membangun masjid itu harus dengan semangat ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama muslim, bukan sebaliknya. Maksud sebaliknya apa? Membangun masjid untuk mencerai-beraikan umat. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Adakah hal seperti itu? Ada terjadi pada masa Rasulullah SAW. Sailama al-Kadzab bangun masjid, ya. Untuk apa? Untuk mengkonsolidasikan pengikutnya.
Untuk apa? Mencerai-beraikan umat, menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka membangun masjid, mendirikan masjid harus hati-hati. Jangan tujuan mulia kita membangun masjid, tetapi kemudian masyarakat tercerai-berai, terpecah-pecah. Ini perlu difahami. Perlu dipahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan bahwa kalau mau membangun masjid, tidaklah kemudian karena memang kita punya uang, lalu dengan uang yang kita punya kita bisa membangun sembarangan. Tidak. Perhatikan kebutuhan masyarakat tentang itu. Jangan sampai bisa. Jadi tempat-tempat berdekatan ada masjid yang berlomba-lomba berkompetisi kemudian sehingga jamaah terpecah. Ini menjadi PR bagi kita semuanya ini. Ini menjadi PR bagi kita. Mestinya masjid kalau dibangun, masjid kalau didirikan, semakin dekat jamaah kepada agamanya, semakin kuat hendaknya persatuan jamaah, tidak saling ya dahului mendahului, ya kuat menguatkan suara mikrofonnya. Ini kan kemudian tidak lagi sampai pada tujuan masjid yang sesungguhnya untuk persatuan umat. Ini perlu menjadi PR bagi kita semuanya. Kemudian masuk juga dalam konsep yang kedua, fisik ini tidak hanya membangun, merawat. Jadi orang yang merawat masjid itu termasuk dalam ayat ini. Iya, kata para ulama. Merawat dalam arti apa? Setelah masjid itu dibangun, tentu masjid itu perlu dirawat, perlu dijaga, ya. Perlu dijaga. Kalau ada yang bocor, diperbaiki. Kalau ada cat-cat yang terkelupas, diperbaiki. Kalau ada WC-nya, lampunya yang rusak, diperbaiki. Mereka-mereka yang aktif di situ masuk dalam kategori ya memakmurkan imarah masajid, memakmurkan masjid yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuklah ya tidak hanya sekedar membangun, merawat orang-orang yang ikut secara finansial ya. Dalam program-program kemasjidan itu mereka memakmurkan masjid. Mungkin mereka tidak datang ke surau kita. Mereka tidak bisa datang ke masjid. Kenapa? Uzur mereka. Tidak mampu lagi karena penyakit yang ada pada diri mereka. Tetapi ya dengan apa yang mereka punya, harta yang mereka punya, mereka ikut berkontribusi di dalam masjid dan surau itu. Mereka ikut menyumbang untuk kesuksesan program-program itu. Pahalanya sama dengan orang yang memakmurkan ini. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan dan memberitahu kepada kita jemaah ya, sahabat-sahabat yang tidak ikut dalam satu kegiatan, tetapi karena mereka menyumbang dengan tenaga, dengan keuangan mereka, mereka dapat pahala sama. Khalifah yang ketiga. Siapa khalifah yang ketiga? Uthman bin Affan. Satu kali tidak ikut perang ya, karena memang secara usia beliau ini sudah tua. Lalu apa yang beliau lakukan? Beliau menyumbang dengan uang dan finansial yang dia punya. Apa kata Rasulullah tentang apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan? Rasulullah tidak mengecilkan peran Utsman, tapi Rasulullah mengatakan Utsman mendapat pahala yang sama dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Maka bagi bapak dan ibu misalnya, jamaah-jamaah kita yang mungkin tidak sanggup datang ke musola kita, ke surau kita, ke masjid kita karena uzur dan penyakit, ada cara untuk mendapatkan pahala yang setara dengan orang-orang yang pergi ke surau dan musola itu. Bagaimana caranya? Dengan apa yang dia punya, dengan harta yang dia punya, ikut menyumbang, ikut sebagai donatur penyumbang. Ya, mungkin tidak ada harta, dengan pikiran-pikiran jenius mereka, pikiran-pikiran brilian mereka, bagaimana mengembangkan surau, bagaimana surau kita ini ramai. Mereka maksud dalam orang-orang yang memakmurkan masjid. Berikutnya siapa lagi mereka yang secara fisik? Tentu para pengurus-pengurus, para manajer-manajer pengurus kita yang senantiasa siang malam mereka berpikir bagaimana surau ini bisa berjalan layaknya sebagaimana surau masjid yang sudah dikembangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu. Mereka berpikir membuat program. Mereka sadar bahwa masjid pada masa Rasulullah bukan hanya sekedar tempat ibadah. Mereka tahu dalam sirah-sirah dikatakan bahwa masjid ini bukan hanya tempat sholat, tempat iktikaf, tapi masjid adalah merupakan sumber kekuatan umat. Tempat apa? Tempat untuk membantu orang-orang yang kesusahan.
baik secara ekonomi, termasuk permasalahan-permasalahan kehidupan. Luar biasa. Surau masjid pada masa Nabi tempat untuk mengatur strategi kemasyarakatan. Semuanya. Dan itu difikirkan oleh para pengurus bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka patut mereka, menurut para mufassir, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Yang ketiga, ya, selain daripada surau orang yang memakmurkan masjid ini adalah orang-orang yang rajin beribadah di dalamnya, kemudian ikut membantu secara fisik, merawat, memanage, ya, menjaga kebersihannya. Yang ketiga, yaitu masjid ini, ya, memakmurkan masjid ini masuk juga dalam konsep tempat orang-orang yang senantiasa menjaga sosial kemasyarakatan dan akidah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan bantuan-bantuan ekonomi kepada masyarakat yang miskin pada masanya itu dari masjid. Malah kalau kita baca sirah Nabawiyah, Bapak dan Ibu, bagaimana misalnya pada masa Rasulullah itu orang-orang miskin itu malah tidur di emperan-emperan masjid, kaum suf namanya. Mereka berbulukan domba, ya. Untuk apa? Menjaga dinginnya hari ketika itu. Mereka makan dari mana? Mereka makan dari uluran tangan kaum muslimin, mereka makan dari baitul mal yang ada di masjid. Maka ini merupakan pekerjaan siapa? Pekerjaan kita semua, dan sekarang diamanahkan kepada pengurus surau kita. Tentu kita bantu bersama-sama. Untuk apa? Memakmurkan surau kita layaknya masjid pada masa Rasulullah SAW. Itulah makna daripada memakmurkan masjid. Maka orang-orang yang rajin beribadah di surau kita ini, mereka membangunnya, membantu secara biaya, merawat kebersihannya, mengurus, ya, surau kita ini, dan ikut mempertahankan sosial kemasyarakatan di surau ini. Mereka lah, kata para mufassir, yang masuk dalam arti kata ya'muru masajid Allah, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Siapa yang tidak ingin? Nah, sekarang sesuai dengan tema kita, apa sebenarnya keistimewaan dan faedah dari orang-orang yang disebutkan dalam surat At-Taubah 18 ini sebagai ya'muru masajid Allah, sebagai orang-orang yang memakmurkan masjid? Apa keuntungan yang mereka dapatkan? Kalau kita kumpulkan ayat dan hadis Bapak dan Ibu jemaah, banyak sekali keuntungan, keistimewaan, pujian dan kebanggaan bagi orang-orang yang memakmurkan masjid ini. Di antaranya yang pertama, banyak sekali, ya. Sesuai dengan waktu nanti ada sekitar 7 keistimewaan, bahkan sebagiannya ada mengatakan 8 sampai 9. Kita sesuaikan dengan waktu kita tadi. Apa keistimewaan pertama orang yang memakmurkan masjid ini? Ya. Orang yang datang ke masjid ketika panggilan azan berkumandang, dia tinggalkan pekerjaan mereka. Orang-orang yang menyediakan waktu mereka untuk mengurus surau ini, ya, dengan fikirannya, dengan hartanya. Apa keistimewaan yang Allah dan Rasul sebutkan untuk mereka? Yang pertama sesuai dengan ayat tadi, ya, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid ini adalah bukti keimanan yang otentik dan asli pada diri mereka. Jadi keutamaan orang yang memakmurkan masjid itu adalah, itu tandanya beriman kepada Allah. Ya. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Hanya saja orang yang memakmurkan masjid Allah itu siapa? Yang pertama malah Allah katakan man amana billah. Hanyalah siapa mereka? Orang-orang yang beriman kepada Allah. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, hadirin yang dirahmati Allah, para pemirsa yang budiman, orang-orang yang memakmurkan masjid ini itu adalah bukti bahwa memang di dalam hati mereka itu ada keimanan. Ya. Dengan keimanan itulah mereka terpanggil datang hadir di masjid ini untuk apa? Melaksanakan ibadah wajib, ibadah sunat, majelis zikir, majelis ilmu. Mereka datang. Apa yang memanggil mereka? Keimanan. Beratkah datang ke musola, ke surau untuk menyambut panggilan azan, gitu ya? Tentu berat. Siapa yang mengatakan tidak berat? Justru karena berat itulah kemudian orang-orang ini diistimewakan oleh Allah. Tinggalkan pekerjaan, tinggalkan kesibukan, tinggalkan rumah dengan segala kenyamanannya. Untuk apa? Datang ke masjid ini. Apa yang menjadikan kesibukan, kenyamanan di rumah mereka mampu dobrak? Keimanan. Maka
Bapak dan Ibu, karakteristik dan keistimewaan pertama ya, bagi orang-orang yang memakmurkan itu bukti keimanan. Ya. Wabil khusus misalnya terkait dengan sholat jamaah ini, kan memang yang dipanggil di dalam hadis-hadis Nabi itu adalah lelaki-lelaki yang soleh. Gitu. Yang dipanggil untuk senantiasa sholat berjamaah itu kan lelaki yang dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perempuan bagaimana Ustadz? Jujur kalau kita di dalam hadis, Nabi menyebutkan sholat yang afdol bagi perempuan itu memang di rumah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kalau mereka ingin ke masjid? Jangan dilarang. Kalau mereka mau ke masjid, ke surau datang, maka Rasulullah ingatkan para suami, jangan mereka dilarang. Kenapa? Ya, karena mereka juga butuh bersosialisasi, bertemu dengan sahabat-sahabatnya, bertemu dengan orang kampungnya. Di mana mereka bertemu? Di masjid. Mereka juga ingin mendengarkan ilmu dan tausiah daripada ustaz. Maka kalau mereka datang ke masjid, jangan dilarang, kata Rasulullah, biarkan mereka. Tetapi yang lebih ditekankan oleh Rasulullah datang ke masjid ini kan para lelaki sebenarnya. Ya, sedemikian kuatnya ya anjuran para lelaki datang ke masjid ini untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ada beberapa riwayat mengatakan, Umar pernah mengatakan, kalau hendak dilarang oleh Rasulullah, saya bakar rumah laki-laki yang sholat jamaahnya di rumah masing-masing, kata Umar. Sampai seperti itu gitu ya. Jadi sholat jamaahnya laki-laki soleh itu di masjid. Kalau laki-laki itu sholat jamaahnya di rumah, berarti lelaki itu kata orang lelaki soleha. Lelaki soleh itu di masjid. Kalau di rumah lelaki soleha. Lelaki soleha kan. Mudah-mudahan kita lelaki soleh, jangan lelaki soleha lah kita. Amin amin. Ya, ini yang pertama Bapak dan Ibu, bukti keimanan. Yang kedua, faedah dan keutamaan bagi orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah Allah ini. Selain daripada tanda kuatnya keimanan mereka, karena banyak tantangan yang mereka harus lalui untuk sampai ke musola, sampai ke surau dan masjid itu, ya, itulah keimanan yang akan mendobrak segala macam halangan-halangan itu. Yang kedua, ini luar biasa ini Bapak dan Ibu ya. Keutamaan bagi orang yang datang ke surau, ke masjid, ke musola, apakah untuk ibadah wajibnya, ibadah sunatnya, iktikafnya, dan berbagai macam aktivitas-aktivitas di musola dan surau ini, janji Allah sebagaimana yang diungkapkan Rasulullah ya di dalam hadis Bukhari, Muslim, Sahih ini ya, bahwa orang-orang yang berlalu lalang dari rumahnya ke masjid, ke surau, ke rumah, ke masjid, ke surau untuk beribadah di dalamnya, untuk beraktivitas seperti yang kita sebutkan tadi ya, apakah itu menyantuni orang-orang yang membutuhkan, mengurus, membersihkan, mengelola, memperbaiki, berlalu lalang mereka. Apa kata Rasulullah? Mereka dijanjikan akan mendapat naungan dan perlindungan di hari kiamat, di mana tidak ada perlindungan selain daripada perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis diungkapkan oleh Rasulullah SAW tentang 7 ya. Sab'atun yuzallimuhullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 golongan kata Rasulullah yang dijanjikan akan mendapatkan perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Yauma la zilla illa zilluh. Di hari mana ketika itu tidak ada perlindungan kecuali hanya semata-mata perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Di hari apa? Di hari kiamat. Hanya Allah sajalah yang akan mampu melindungi kita, tidak selainnya. Artinya apa? Nabi tidak bisa memberi perlindungan kalau menurut hadis ini. Ya. Rasul tidak bisa memberi perlindungan. Yang bisa memberi perlindungan hanya Allah. 7 golongan. Siapa salah satunya? Kata Rasulullah dalam hadis, wa rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid. Seseorang yang hatinya terpaut ke masjid. Hatinya terpaut ke masjid ya. Apa yang dimaksud dengan mu'allafun alal masajid? Hatinya terikat ke masjid ya. Artinya kalau ada orang yang hatinya terikat ke masjid Bapak dan Ibu, artinya panganannya kalau di rumah itu adalah masjid.
Panganannya di rumah Mas Haji. Mungkin badannya di rumah, tapi panganannya di Mas Haji. Itu makna daripada mu'allak, ya. Mu'allafun alal masajid, lembut jiwanya, terpaut hatinya ke masjid, ke surau. Sehingga kalau ada kegiatan baik ibadah wajib, sholat berjamaah, pengajian, rugi sekali dia terasa ketika dia tidak datang ke masjid tanpa uzur, kecuali kalau ada uzur dan halangan syar'i, ya. Mereka tidak datang. Kenapa? Ada uzur, hujan lebat, petir, ya, sambung menyambung, ya, banjir, sehingga tak mungkin mereka datang. Tetapi terasa rugi dia ketika sholat di rumah nih, walaupun dalam keadaan uzur. Itulah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Salah satu dari 7 golongan yang akan mendapat naungan dari Allah ketika hari itu tidak ada naungan. Orang yang hatinya terpaut ke masjid. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sampai akhir hayat kita Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba yang senantiasa terpaut dan terikat hati kita ke masjid, ke surau kita ini. Untuk apa? Melaksanakan ibadah-ibadah kita. Baik sholat berjamaah, mendengarkan pengajian, dan berbagai macam program-program yang dibuat oleh pengurus masjid. Inilah manusia yang akan mendapat perlindungan. Banyak, ada 7 sebenarnya di dalam ayat itu. Salah satunya, selain daripada seseorang yang terpaut hatinya ke masjid ini, di dalam hadis itu juga disebutkan misalnya para pemuda syabun, ya, para pemuda yang yatanaha fil masajid, yang tumbuh dan berkembang di masjid, di surau. Apa yang dimaksud dengan tumbuh dan berkembang di surau? Ya, surau dan masjid itu sudah menjadi bahagian daripada dirinya. Pemuda-pemuda seperti ini, ya, yang kalau ada perkumpulan pemuda pasti wajahnya ada di sana, di surau. Kalau sholat berjamaah pasti ada wajahnya di situ. Kalau ada program-program yang dibuat oleh pengurus, pasti dia ikut di dalam program itu. Itulah pemuda-pemuda yang kata Rasulullah dalam hadis ini, 1 dari 7 yang akan terpaut dan terpaut jiwanya dan akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat ketika tidak ada perlindungan. Pemuda-pemuda kita amat berharap, pemuda-pemuda kita yang hadir, yang ada, ya, di RT kita, di kampung kita, ya, di komplek kita, menjadi ujung tombak yang akan senantiasa hadir ketika surau membutuhkan. Mereka hadir ketika pengajian, mereka hadir ketika ada kegiatan dan berbagai macam program. Kenapa? Janji Allah Subhanahu wa taala dalam hadis tadi, mereka akan dapat naungan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, ya, keutamaan orang-orang yang memakmurkan masjid Allah ini, ya. Rasulullah mengatakan bahwa, ya, orang-orang yang memakmurkan masjid, surau, musola, ya, senantiasa berlalu larang untuk sholat, untuk berkegiatan di musola, di surau itu, mereka lah orang-orang yang menjadikan surau ini sebagai riyadul jannah, sesuai dengan tema kita, taman-taman surga di dunia ini. Ya. Rasulullah SAW mengungkapkan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani, Albani mengatakan hadis ini termasuk sahih, ya. Sahih. Apa kata Rasulullah SAW? Idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid. Kalau kalian melihat ada seseorang yang biasa dia pergi ke surau, ke masjid, biasa, ya. Kalau sudah terdengar azan pasti derak langkahnya akan terdengar, ya. Dia akan melintas di rumah kalian. Kalau kalian melihat orang-orang seperti itu, apa kata Rasulullah? Fashhadu lahu bil iman, ya. Maka saksikanlah bahwa dia pasti orang yang beriman, kata Rasulullah SAW. Ya. Memang Bapak dan Ibu, kita tidaklah sebenarnya tujuan kita datang ke surau, ke masjid ini untuk diberikan titel oleh masyarakat sebagai orang yang beriman. Tapi ini penegasan sebenarnya dari Rasulullah. Rasulullah ingin kuatkan di dalam hadis ini, ya, saksikanlah oleh kalian bahwa orang yang berlalu lalang dari rumahnya ke masjid, ke surau itu orang yang beriman, kata Rasulullah. Ya. Tak mungkin mereka datang ke surau, ke masjid kalau tidak dengan landasan iman. Ya. Imanlah kemudian yang menyebabkan mereka datang. Yang kaki mereka melangkah, tangan mereka mengayun, keimanan. Kalau tidak ada iman, nyaman bagi mereka di rumah mereka. Ya. Ketika nafsu lebih menguasai diri mereka, maka bersyukur kita.
ketika panggilan-panggilan azan, ya, panggilan-panggilan majelis ilmu itu mengetuk keimanan kita untuk apa? Untuk menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala di rumahnya ini. Maka dia jadikan ini sebagai taman surga, kata Rasulullah SAW. Fa inna Allah yaqul innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Rasulullah, ya, siapa saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah, kecuali siapa mereka? Orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, ya. Maka wal masjidu riyadul jannah. Kata Rasulullah, ya, mereka menjadikan masjid itu sebagai taman-taman surga bagi mereka. Man ja'alaha riyadan lahu minad dunya kanat lahu riyadun fil akhirah. Siapa yang menjadikan masjid itu sebagai taman surga bagi mereka, maka Allah jadikan, ya, taman surga bagi mereka nanti di hari akhirat. Allah siapkan taman surga di akhirat bagi mereka. Bapak dan Ibu, taman itu kan kalau memang dalam pikiran kita Assalamualaikum Pak Ibu, kalau bicara taman yang nampak itu kan, kalau di taman tuh segala sesuatunya sangat menyenangkan. Iya Bu, kalau Ibu apa ke taman, nah yang nampak biasanya tentu bunga, kemudian ada kupu-kupu yang berterbangan. Kalau taman-taman modern ada sampai ayunan, ada sampai bermain. Orang pergi ke taman tuh untuk menenangkan jiwa. Nah, apa yang dimaksud dengan hadis ini? Siapa yang menjadikan surau masjid sebagai taman? Artinya apa? Seberat apapun permasalahannya di rumah, sesusah apapun masalahnya di kantor, tetapi ketika nyopai ke masjid ke surau, di situ inyo mencari ketenangan. Seperti orang pergi ke taman lah. Tenang jiwanya Bu, ya, tenang jiwanya. Di dalam salah satu hadis yang amat populer Rasulullah mengejekkan. Apa kata Rasulullah? Idza tamurru bi riyadil jannah. Kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga di dunia ini, ya, idza tamurru bi riyadil jannah farta'u irta'a yarta'u. Singgahlah kalian. Kalau irta'a itu artinya singgahlah walaupun sejenak, kata Rasulullah. Ya. Luangkan juga lah waktu kalian untuk singgah walaupun sejenak. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah. Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan taman surga di dunia itu? Sebab selama ini doktrin daripada Rasulullah kepada para sahabat, taman surga itu nanti baru akan ditemui setelah perjalanan yang amat panjang. Dan ujung dari perjalanan itu ada dua jalan menyimpang. Ke kanan surga, ke kiri neraka. Di surga itulah nanti akan bertemu riyadul jannah, taman surga. Panjang perjalanannya, dan syarat pertama perjalanan itu untuk dapatkan taman surga itu apa Bapak dan Ibu? Syarat pertamanya mati dulu. Iya kan, mati dulu kita baru bisa masuk surga. Setelah mati alam barzah, alam kubur, ya, macam-macam alam yang kita lalui, ya, barulah nanti kalau amal kita cukup, ya, timbangan amal kita kebaikan lebih berat, ya, kemudian lolos dalam siratal mustaqim, maka barulah kita masuk ke taman surga. Tapi ini Rasulullah mengatakan, kalau kalian bertemu dengan taman surga di dunia, singgah walaupun sebentar. Tentu sahabat berpikir, ya Rasulullah, kalau memang ada, kalau bahasa kitunya Pak, ya Rasulullah, gua adolah taman sarugo di duniaku, manga kami ketinggal sebentar, manga kami kesinggah sebentar, kami kemalamu-lamu di dalam. Walakin, tetapi mariyadul jannah. Apa maksud taman surga di dunia ini? Maka apa jawab Rasulullah? Ya, taman surga di dunia itu majlis zikir, kata Nabi. Taman surga di dunia itu adalah majlis zikir. Majlis duduk bersama-sama zikir, di situ diingatkan akan kebesaran Allah. Para pensyarah hadis mengatakan makna zikir di situ itu apa? Ya, bisa saja berzikir bersama-sama mengingat Allah, tapi ada makna yang lebih kuat. Makna majelis zikir itu yang menjadi taman surga di dunia itu apa itu? Majelis ilmu, ya, itulah taman surga di dunia itu, majelis ilmu, ya. Bapak Ibu, kita duduk kini majelis apa namanya kini kah? Majelis ikut taman sarugo di dunia. Di sarugo itu tanang jiwa, iya, sanang pikiran, iya, ya. Kalau orang sanang pikiran, tanang jiwanya, biasanya paru kanyang mangalai. Lalu, jadi kalau ibu-ibu lalu tertidur, terlelap ketika sedang magia pengajian, tandonyo iko bukti daripada taman surga.
Jadi kalau ibu lalu, ya, apalagi basanda di dinding jadi tunggak kan itu. Lalu ibu tak kalai-kalai, ambo sanang bu, bahagia bu. Kenapa Ustaz bahagia? Kan pengajian Ustaz dari dengar. Kenapa saya bahagia? Karena terbukti hadis Rasulullah bahwa majelis ilmu adalah taman sur. Maka kalau bapak ibu ya ada penyakit susah lalu, ubeknya dengarlah pengajian. Kalau ada majelis ilmu, ada datang masuk semuanya. Kenapa? Di sekolah Taman Sargo diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Riyadul Jannah, Masjid Surau ke Taman Sargo. Kalau ndak namu lalu matu di rumah, failah ke surau, salat jamaah, dengar pengajian. Jadi berang Ustaz, nak berang doh, malah tanang. Ya, tanang sajalah. Sanang Pak menceliak bukti bara Rasulullah SAW membuktikan bahwa masjid-masjid majelis ilmu itu adalah taman-taman surga di dunia. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, itulah yang ketiga dan yang terakhir barangkali. Ini yang tidak kalah pentingnya. Ya, karena waktu kita sangat terbatas, ya. Faedah daripada memakmurkan masjid Allah ini tentu, ya. Disinilah kita akan membangun persatuan dan ukhuwah Islamiyah di antara kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Ali Imran ayat 103, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Ya. Apa kata Allah? Berpegang teguhlah semua kalian pada tali agama Allah, ya, semuanya, wala tafarraqu. Jangan kalian bercerai-berai. Bagaimana caranya menyatukan jiwa dan hati ketika terjadi perbedaan di antara kita? Inilah dia Bapak dan Ibu. Berkumpul kita di surau kita, berkumpul kita di masjid kita. Kalau ada mungkin perasaan yang selama ini tidak sesuai, kalau ada problem di antara kita selama ini yang tak terselesaikan, mudah-mudahan ketika sholat berjamaah mendengar pengajian bersisih-sisian, terbuka komunikasi di antara kita, maka terjalinlah ukhuwah Islamiyah di antara kita. Rasulullah SAW mengatakan di antara fungsi-fungsi masjid yang tidak kalah pentingnya adalah menjadikan masjid ini sebagai, ya, tempat persatuan dan kesatuan kita semuanya. Masyarakat kita bersatu datang ke masjid. Ya. Di masjid inilah kita bangun persatuan kita. Saiyo sakato, sadanjiang bak basi, saciuk bak ayam, lima. Kita mulai dari surau, kita mulai dari musola. Sehingga tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan kalau kita semuanya bersatu. Bapak dan Ibu hadirin yang dirahmati Allah, agaknya itulah di antara secuil dan antara sekian banyak faedah dan keutamaan orang-orang yang datang ke masjid, orang-orang yang datang ke surau untuk memakmurkan rumah Allah ini. Tidak sedikit pun kerugian yang mereka dapatkan, kecuali Allah muliakan mereka di dunia, Allah ringankan kehidupan mereka, Allah tunjukkan problem apapun masalah mereka, Allah tunjukkan jalan keluarnya di dunia, dan nanti di akhirat janji-janji Allah, surga-surga yang memang Allah janjikan akan Allah sediakan bagi mereka yang ikut memakmurkan masjid Allah ini. Mudah-mudahan tabligh akbar kita, pembuka daripada kegiatan dan program pengurus baru kita akan menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk menjadi bahagian dari orang yang disebutkan oleh Allah sebagai orang-orang yang imaratul masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah. Dengan apa? Dengan tenaganya, dengan pikirannya, dengan hartanya, dengan idenya, dengan sokongannya. Tapi jangan selain daripada itu menjadi orang-orang yang meruntuhkan persatuan, melemahkan semangat. Mereka lah orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sebagai orang-orang munafik yang tidak ingin masyarakat ini bersatu, yang tidak ingin agama ini hidup. Jangan menjadi orang-orang yang selain daripada orang memakmurkan masjid dengan lillah, hanya semata-mata menghadap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Agaknya itu yang dapat kita sampaikan pada kesempatan ini. Biasanya ada tanya jawab, tetapi karena sudah azan, bagaimana Tuhan? Ada tanya jawab. Kalau ada pertanyaan seputar tema kita ini, karena Rasulullah SAW memang setiap memberikan tausiah pasti Rasulullah akan memastikan sahabat itu paham, sehingga pasti Rasulullah tanya, adakah keraguan, adakah permasalahan. Jadi kita ikutlah sunnah Rasulullah. Rasulullah pasti bertanya ke sahabat ketika selesai memberikan tausiah, ada enggak pertanyaan? Bapak-bapak ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Ibu-ibu? Alhamdulillah tidak ada. Berarti ada, silakan kalau ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Agak dua paling banyak. Kita agak mundurkan sholat kita sedikit.
Berarti kalau tidak ada pertanyaan ada dua kemungkinan saja. Yang pertama sudah sangat paham, ya, sehingga tidak perlu lagi bertanya. Apa yang Ustaz sampaikan itulah dalam kepala itu Ustaz. Ya, insya Allah dilaksanakan. Tapi yang kedua kok yang ragu kok. Ndak cialah sudah Ustaz nantakan. Sehingga bertanya anak cucu di rumah, pengajian Ustaz tadi, entahlah tak apa pengajian Ustaz. Kau ndak tahu nenek, ambo tak kalau. Dapat taman sarugo. Mudah-mudahan dapat taman. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan seluruh program-program yang dicanangkan dan akan dilaksanakan oleh pengurus kita akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Silakan. Nampaknya ada pertanyaan dari Pak Ketua kita, silakan. Perihal janji tadi. Iya. Janji bahwasanya orang-orang yang ke masjid atau ke surau itu diselesaikan segala urusan-urusannya oleh Allah itu apakah ada jangka waktunya untuk menyelesaikan masalah-masalah? Baik. Terkait dengan orang yang senantiasa hadir di masjid, ya, itu kan bukti ketakwaan. Dan janji Allah itu kan jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Siapa saja di antara kalian yang bertakwa kepada Allah, ya, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Apa kata Allah? Allah akan tunjukkan solusi daripada problematika hidupnya. Ya ja'allahu makhraja. Allah tunjukkan jalan keluarnya. Seberat apapun jalan masalahnya, ya ja'allahu makhraja. Itu janji Allah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang kedua, janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa itu, Allah akan berikan mereka rezeki min haitsu la yahtasib, dari tempat-tempat yang tidak pernah mereka pikirkan. Ya. Dari tempat-tempat yang tidak pernah difikirkan. Bapak Ibu, ya, sesuai dengan pertanyaan tadi, maka datang ke masjid Allah ini mengimarahkannya adalah salah satu bukti ittaqullah, ketakwaan kepada Allah. Bukti orang muttaqun itu mereka memakmurkan masjid Allah. Dan apa janji Allah? Janji Allah, Allah akan tunjukkan jalan keluar dari problem kehidupannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dari segi ekonomi, Allah akan berikan, tunjukkan jalan-jalan rizki yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Nah, sekarang kalau janji Allah, ya, apakah janji Allah itu ada tenggang waktunya? Ya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara tentang janji Allah, satu hal yang menjadi prinsip bagi kita, sebagaimana Allah ungkapkan dalam Al-Quran, ya, innaka la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah itu tidak pernah mungkir janji. Jadi apapun yang Allah janjikan pasti Allah akan tunaikan. Kan begitu. Maka ketika Allah janji bahwa orang yang memakmurkan masjid bertakwa itu akan Allah berikan solusi-solusi permasalahan hidupnya, rezeki dari tempat-tempat yang tidak pernah mereka pikirkan. Ini logika sebenarnya. Ya, kapan Allah akan memberikan? Tugas kita sebenarnya melaksanakan, mengetuk pintu langit, manakala jatuh atau tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Konsisten. Prinsipnya sebenarnya kan istiqomah sebenarnya. Ya. Kalau kita istiqomah, kapan Allah berikan? Ya, itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan satu keyakinan, pasti Allah tidak akan pernah mungkir janji. Tidak akan pernah mungkir janji. Beberapa hadis yang menguatkan tentang bahwa orang-orang yang rajin, ya, datang ke surau, kemudian berkumpul dengan para sahabatnya, membangun silaturahim di situ, kan Rasulullah katakan itu, ya, mayyubsitu lahu fi rizqihi, ya, wa yunshi lahu fi umurihi. Mau enggak kalian aku tunjukkan hal yang akan melapangkan rezeki kalian, wa yunshi lahu fi umuri, dan akan memperpanjang umur kalian. Ya, mau ya Rasulullah, kata sahabat. Apa jawab Rasulullah ketika itu? Mau enggak kalian aku tunjukkan hal yang akan, ya, melapangkan rezeki kalian, lapang rezekinya. Wa yunshi lahu fi umurihi, panjang umurnya. Ya, apa itu ya Rasulullah? Ya, wa ausil rahimah, sambung tali silaturahmi. Bapak dan Ibu, setiap sholat kita bersalam-salaman, membangun silaturahmi, kita berdiskusi kadang-kadang sebelum keluar surau, sambil berjalan ke rumah kita mengecek. Orang-orang yang membangun dan menjalin silaturahmi, apa kata Rasulullah? Panjang umurnya, murah rezekinya. Jadi Allah
Rasul mengingatkan kepada kita. Dan dalam kenyataan kehidupan Bapak Ibu, orang-orang nan rajin modaliko, rajin ka surau Ibu ya. Kemudian suku menjalin silaturahim, lisannya lembut kepada orang lain, tidak akan pernah kehidupannya sempit. Sesempit-sempit orang tersebut, kalau ini rajin membangun silaturahim, rajinnya datang ke surau, insya Allah lapang kehidupannya. Si anak membantu, banyak saudara-saudaranya membantu. Tapi hidup payah, sembahyang indah, masyarakat indah namun, siapa orang nan tahu? Ya Bu, kok logika sederhana Bu. Kalau ibu kabar zakat misalnya secara langsung atau kabar sedekah pitia dokwa, ya ibu agen kasia, kau orang nan rajin sembahyang atau orang tidak sembahyang? Hah? Pasti kau orang nan daki ya Allah, ya. Namun ada ibu magian sedekah ibu kau orang nan tidak sembahyang. Biasanya malih Pak Ustaz, sembahyang seindah, ya. Walaupun sebenarnya dalam syariat ganda ada syaratnya orang kediagi sedekah zakat itu tidak sembahyang loh, ya. Harus sembahyang ganda ada, tetapi perasaan ini kok perasaan saja nyo. Kalau silaturahmi terjamin, ya kita kabaragiah kuah, pastilah kita baragiah ke orang dan kenal Jawa dulu. Iya dah Bu, itu luar biasanya silaturahim. Jadi kalau ingin lapang rezeki, panjang umur, pak banyak kawan, pak banyak sahabat, pak banyak kenalan. Jangan mencari musuh. Insya Allah lapang hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Tugas kita melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Rasul. Tugas Allah lah kemudian. Setelah kita laksanakan syarat dan rukunnya, tentu Allah akan kemudian mengembalikan ini kepada kita. Nah, Bapak dan Ibu, jadi ada pesan daripada pengurus sebenarnya ini ya, terkait dengan istilah saja, istilah. Di gitu kan lah tahu kita sama-sama gini kok, namo tampek kita sembahyang kok gini kok, salat gini kok. Nak tampeknya selama kok kita tahu. Musola apa? Musola Ikhtiar. Jadi pengurus lah menyampaikan ke kita, ke Dewan Pengawas, ke Sadonyo, beliau ingin membangkitkan kembali ya kearifan lokal masyarakat itu. Jadi beliau berkeinginan manuka istilah, tapi bukan itihadnya yang ditukar, musolanya tuh ditukar istilahnya jo istilah nan labiah sanang di talingowak selama kok karena musola tetapi surau ada apa-apa ibu-ibu lain setuju Bade itu sebab musola itu sebenarnya bukan istilah orang awak, orang Minang ya dah malin. Ya kan tak tahu sejak dulu. Ambo musola ko baru ya, baru berkembang mungkin istilahnya tahun-tahun 80 atau 90. Sebelum itu nan awak tahu musaji cek, surau cek lain, langga cek. Membaliakan, membangkit petang tarandam kecek pengurus. Kalau setuju kita kesadanya. Jadi insya Allah nanti Bapak Ibu-Ibu mungkin namo-namo nanti musola akan diistilahkan di istilah surau. Ya, Iko barangkali samange daripada pengurus memang menjadikan surau-surau serupa dahulu. Ya, surau-surau ada gurunya, ada imam gadangnya, ada pengurusnya, ya, macam ada khatibnya, ada garimnya. Maka tentu kita dukung bersama-sama. Bapak dan Bu, sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat untuk kita kesadunya. Terlebih terkurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.